Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pembelajar, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan kita kali ini akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, video ini saya buat untuk mahasiswa-mahasiswa yang menempuh kuliah di sekolah tinggi yang di dalamnya ada mata pelajaran wajib pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah pertemuan pertama yang insya Allah akan kita bahas. Kawan-kawan pembelajar dimanapun Anda berada, pendidikan kewarganegaraan ini khususnya di perguruan tinggi, dia memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan kontributif. Istilah lain yang sering orang ucapkan adalah the good citizenship. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini membentuk Anda sebagai generasi muda sebagai the good citizenship. Lalu bagaimana internalisasi nilai-nilai Qur'ani pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Baik, kita akan kita kupas ke pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya di satu sisi pendidikan kewarganegaraan saja, melainkan kita akan koneksikan atau internalisasikan dengan ayatisasi yang ada di dalam Al-Quran agar pembelajaran kita ini menjadi holistik dan komprehensif. Kita sebagai generasi muda tentunya harus bisa mengembangkan pembelajaran yang kita ikuti dengan nilai-nilai Qur'ani dan nilai-nilai sunnah yang kita ketahui. Baik, menurut Al-Quran, warga negara yang baik adalah warga negara yang dia memiliki hubungan harmonis dengan Allah, atau kita katakan hablum minallah. Yang ini biasanya diwujudkan dengan sikap yang baik terhadap sesama, kemudian sikap dan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hablum minallah. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, menurut Al-Quran, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang memiliki hubungan harmonis dengan sesama manusia, yang kita katakan hablum minannas. Dan ini biasanya diwujudkan dengan sikap toleransi, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Dia mampu menyuruh kepada atau menarik kepada kebaikan dan dia mampu mencegah kepada kemunkaran. Ini adalah warga negara yang baik menurut Al-Quran. Yang selanjutnya adalah memiliki hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah warga negara yang baik apabila dia memiliki hubungan harmonis dengan alam. Ada dalam ayat Al-Quran itu bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Khalifah ini dia akan melestarikan alam sekitar, melestarikan kehidupannya dan kehidupan alam lingkungannya. Ini dikatakan tiga ini warga negara yang baik menurut Al-Quran. Jadi kita sudah ada di fase mana, silahkan untuk bermuhasabah diri masing-masing. Selanjutnya, materi pendidikan kewarganegaraan yang diisyaratkan dalam Al-Quran itu adalah ada 4. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Itu banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Kemudian persaudaraan, itu juga dibahas di Al-Quran. Kemudian persamaan dan keadilan itu pun diisyaratkan dalam Al-Quran. Serta bela negara yang berlandaskan nilai-nilai tauhid
yang bermuara pada satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini materi pendidikan kewarganegaraan yang disyaratkan di dalam Al-Quran. Kawan-kawan pembelajar, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai histori. Jadi sejarah pendidikan kewarganegaraan ini dimulai pada tahun 1957 dengan penerapan civics waktu itu. Di Amerika, pendidikan kewarganegaraan atau civic ini dikenal pada abad ke-18. Dan kemudian berkembang di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mulai dikembangkan pada masa perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi munculnya Sumpah Pemuda, kemudian munculnya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan, itu adalah dimulai dari pendidikan kewarganegaraan dan munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdaulat. Pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya membahas mengenai bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, tetapi di sana juga dibahas bagaimana kita berkehidupan dan berkebangsaan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya kawan-kawan, jadi ada berbagai perspektif kajian pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kita bahas ontologis. Ontologis ini dia objeknya material, berobjek material. Contohnya values, kemudian nilai-nilai moral, karakter, dan budi pekerti. Ini yang dibahas yang dibahas oleh objek kajian ontologis. Ya. Kemudian objek kajian yang kedua adalah perspektif kajian yang kedua adalah epistemologis. Nah, perspektif ini berobjek pada bagaimana kita mengolah hati kita, mengolah kalbu kita, bagaimana cara kita mengolah rasa kita, dan bagaimana cara kita mengolah karsa kita. Selanjutnya, bagaimana kita mengolah pola pikir yang komprehensif, integratif, dan holistik. Ini yang dibahas mengenai kajian dari kajian epistemologis. Olah kalbu, olah hati, olah rasa, olah karsa, olah pikir, ya, secara komprehensif. Kemudian perspektif yang ketiga mengenai kajian pendidikan kewarganegaraan itu adalah aksiologi. Ya, perspektifnya aksiologi. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sarana transformasi pendidikan karakter, pendidikan rasa nasionalisme, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini lebih kepada aksinya. Bagaimana pendidikan PKN ini menjadi sarana transformasi pendidikan karakter dan lain sebagainya. Ini ketiga perspektif kajian yang perlu kita dalami lebih lanjut. Kemudian, landasan PKN yang selanjutnya adalah mencakup aspek historis, yuridis, dan sosiologis. Jadi historis kemerdekaan Indonesia itu seperti apa, mulai dari kita dijajah, kemudian kita sadar bahwa kita harus merdeka, kemudian kita membentuk gerakan-gerakan perjuangan untuk melawan para penjajah, kemudian kita berhasil mengalahkan berhasil mengambil kemerdekaan kita, kemudian bagaimana cara kita memproklamirkan kemerdekaan kita, dan hari ini kita berperan untuk bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian landasan PKN yang selanjutnya adalah mencakup yuridis, ini undang-undang dan lain sebagainya, dan sosiologis, bagaimana aksiologi tadi diperankan dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman pembelajar,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuannya, mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan yang pertama, identitas nasional. Identitas Anda sebagai penduduk Indonesia, identitas Anda sebagai bangsa Indonesia. Ya. Kemudian integritas nasional. Integritas nasional itu bagaimana kita mencintai negara kita, bagaimana kita mampu bersatu, bagaimana kita mencintai seluruh komponen bangsa ini, mulai dari tanahnya, lingkungannya, kemudian kekayaannya, ya produknya dan lain sebagainya. Kemudian konstitusi negara, ya. Konstitusi negara ini adalah yang harus kita analisis. Karena konstitusi negara kita ini masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang harus kita analisis. Bagaimana cara pemerintah menjalankan konstitusi ini? Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dengan konstitusi yang dijalankan saat ini gitu. Kita jangan hanya pasif, jangan hanya menunggu, kita harus proaktif. Kemudian hak asasi manusia. Tadi kita sudah bahas rule of law, demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, bela negara. Ini adalah masalah-masalah kontekstual yang ada di lapangan terkait dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan kita ketahui bersama adalah untuk membekali generasi muda, khususnya Anda sebagai mahasiswa, dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Tadi saya katakan smart and good citizen. Anda dituntut untuk membekali diri Anda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi warga negara aktif loh. Jangan hanya pasif. Jangan hanya mengkritik pemerintah. Jangan hanya menjatuhkan, memfitnah pemerintah. Tapi Anda harus mampu berperan aktif dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadilah be a good citizen, be a smart and good citizen. Selanjutnya, kawan-kawan pembelajar, PKN ini berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa. Sekali lagi, karakter mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jadi katakanlah bukan jadi beban negara lah. Kita harus proaktif, kontribusi positif. Ya, jangan jadi beban negara. Kita harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa kita. Kita harus jadi bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini bukan hanya menjadi mata pelajaran formal, kawan-kawan. Bukan hanya menjadi mata pelajaran formal, tetapi ini adalah semangat yang menggerakkan mahasiswa untuk berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya antum tulis nyatat di ruang kampus, di ruang kelas, setelah itu antum tinggalkan. No, bukan seperti itu. Ini harus menjadi semangat Anda untuk menggerakkan dan untuk berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa dan negara tercinta. Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai guru, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai polisi, Anda sebagai apapun itu, kontribusi positif berdasarkan profesi Anda untuk mendukung dan menggerakkan kemajuan bagi bangsa dan negara kita tercinta. Baik. Ketika hal itu sudah kita sudah kita pahami, sudah kita aktualisasikan berdasarkan kontekstual pendidikan kewarganegaraan, maka pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga akan menjadi panggilan moral bagi setiap individu untuk berperan dalam membangun bangsa,
membangun bangsa di masa depan yang lebih baik, ya, yang lebih baik, lebih kredibel, lebih dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jadi itu tugas kita. Tugas kita sebagai generasi muda harus mempunyai panggilan moral bagi setiap kita untuk kontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Dan ini korelasinya akan positif, ya. Ini korelasinya akan positif dengan ketika keluarga Anda baik-baik saja, keluarga Anda istilahnya mempunyai nilai dan norma serta aturan yang disiplin baik, maka ini akan berefek baik juga terhadap lingkungan sosial kita. Jadi ketika dalam satu kompleks, ya, dalam satu kompleks semuanya keluarganya baik-baik, maka akan berkorelasi positif dengan kehidupan sosial yang ada di lingkungan itu, ya. Ketika semua komponen sosial masyarakatnya baik, maka ini akan mendukung pembangunan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Baik, itu saja mungkin materi untuk hari ini, ya. Tolong disimak dengan baik, ya. Tolong disimak dengan baik, dan adapun ini adalah silakan scan QR code ini untuk untuk melaksanakan dan mengerjakan kuis pendalaman dari materi yang sudah kita bahas pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, ya, tetap positif dan percaya diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.